di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah melindungi kita semua ya dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat, karena Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Semoga Allah melindungi kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Sejak dalam kehidupan al-hayatul faniyah, kehidupan sementara di dunia yang penuh dengan intrik politik, yang penuh dengan fitnah, penuh dengan musibah dan lain-lain masalah. Moga-moga kita tiba pada kehidupan al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi, yang kita nanti di sana tidak mati-mati lagi. Dan masih tentang berita yang viral ya, politisi senior PDIP yaitu Pandan Nababan menilai Gibran Raka Buming Raka Wali Kota Solo itu masih anak ingusan kalau dia berusaha mencapai maju dalam pilpres ya. Masih anak ingusan, perlu belajar, pengalamannya masih mentah, belum perlihatkan kepemimpinannya, integritasnya dan prestasinya, dan itu belum tampak kira-kira gitu. Tapi pandangan Bapak yang menganggap anak ingusan terhadap Gibran itu kemudian mendapatkan reaksi keras ya. Salah satunya dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Yudi Indras Wendarto ya. Jangan sepelekan anak muda katanya. Sejarah penuh dengan peran-peran anak muda. Dia sebutkan ada Khairul Saleh Sayuti Melik ya dalam sejarah bangsa kita kan. Kemudian juga ada Menteri olahraga yang juga muda, Dito, Wakil Gubernur Emil Dardak dan lain-lain. Jangan sepelekan anak muda. Tapi saya setuju ya dengan pandangan Pandan Nababan ya. Tidak cocok ya, atau anak muda yang namanya Gibran itu tidak mungkin jadi politisi besar ya. Karena dia minatnya bukan di situ. Sebenarnya minatnya di dagang, di bisnisnya. Dia akan besar di bidang yang dia minati, yaitu bukan politik tetapi bisnis ya.
Siapa? Gibran bersama Kaisang itu, saudaranya, adik kakak itu, ya. Dan itu dicontohkan ya oleh ayahnya yang juga sebagai eksportir selama 15 tahun mebel ya, yaitu Pak Jokowi. Itu akan besar di bidang yang dia minati. Dan dia mungkin masuk bidang lain tapi dia tidak menjadi orang besar di bidang yang bukan minatnya sebenarnya. Kita lihat Pak Jokowi tidak akan besar sebagai seorang politisi karena tidak ada pemikirannya terhadap bangsa ini. Dia kecelakaan sejarah. Hanya 4 bidang yang menjadi orang itu besar dan tidak bisa dia besar di bidang 4-empatnya. Ada Soekarno, dia besar di bidang politik dan dia gagal di bidang bisnis. Karena minatnya adalah politik dan bukan bisnis. Dan Soekarno membangun ya, karirnya sejak muda sampai tuanya. Dia adalah seorang politisi yang sejati. Hancur, sukses dalam bidang yang dia minati, yaitu politik. Dia besar di bidang politik, tapi dia bukanlah seorang seniman besar. Meskipun Soekarno adalah peminat lukisan-lukisan yang diciptakan oleh maestro lukis seperti Affandi dan lain-lain. Sementara B.J. Habibie itu bukan besar di bidang politik. Dia seorang ilmuwan. Dia sukses seorang ilmuwan. Kalau kemudian menghasilkan kaya raya karena penemuannya, yaitu tentang faktor Habibie, ya, sebagai Mr. Craig dia dikenal sebagai ilmuwan besar meskipun dia kaya raya. Minatnya bukanlah bisnis ya, tapi minatnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi pertama, orang besar di bidang politik, kekuasaan, dan orang hanya bisa besar di bidang ilmu pengetahuan. Dan Rendra adalah seniman besar di bidang seni, tapi dia bukanlah seorang politisi dan tidak menyukai kekuasaan dan tidak menyukai ilmu pengetahuan yang harus bekerja dalam kesunyian. Dan yang keempat, orang besar di bidang bisnisnya, seperti oligar itu, dia tidak menyukai politik, tidak menyukai seni, mungkin peminat seni dan dia tidak menyukai ya dia hanya menyukai ekonomi ya. Dan dia besar di bidang yang dia minati, yaitu ekonomi. Jadi kesimpulannya, orang hanya besar di bidang salah satu bidang, apakah seni, ekonomi, ilmu, ataupun kekuasaan. Dan dalam kerangka itu maka Gibran tidak akan pernah bisa besar di bidang politik karena minat utamanya adalah bukan kekuasaan, meskipun dia sekarang seorang wali kota Solo, tetapi minat utamanya adalah dagang. Dan tampaknya dia dalam bidang politik tetap menjadi anak ingusan, sementara di bidang bisnis dia akan menjadi orang besar. Dan tidak mungkin Gibran itu akan menjadi besar di bidang politik, besar di bidang bisnis, sekaligus pasti dia hanya besar di bidang satu, bidang yang dia minati, yaitu kalau tidak seni, ilmu, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini maka adalah benar ketika Panda Nababan mengatakan Gibran Raka Buming Raka adalah anak ingusan di bidang politik dan dia tidak akan pernah menjadi politisi besar. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sober dan Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.